Shalom saudara sekalian. Ya, saya sangat bersuka cita melihat saudara beribadah dengan sungguh-sungguh semangat ya saudara ya. Mari saudara, hari ini kita bicara masih tentang doa Bapa kami. Ini berkaitan dengan hidup kita saudara ya. Jadi berikanlah kami makanan, ya, ayatnya sudah sangat jelas saudara. Coba kita lihat bersama-sama dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang 11 ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, tema tentang makan ini udah pasti saudara ya, adalah kebutuhan utama pokok kita untuk hidup ini saudara. Tapi ini bukan hanya bicara soal kebutuhan manusia, soal makan, bukan hanya manusia, tapi seluruh ciptaan di dunia ini yang termasuk makhluk hidup perlu makan saudara. Ya, dan Tuhan memang menciptakan dunia ini sebagai tempat yang menghasilkan makanan buat seluruh ciptaan. Saudara, kalau perhatikan di dalam sejarah dunia itu beberapa kali ya, sering juga itu dilanda bencana kelaparan. Dari sejak perjanjian lama itu ada kisah kelaparan. Abraham pernah mengalami kelaparan. Ya, sampai kepada perjanjian baru, ya, ada jemaat yang sangat susah, saudara, minim sekali. Kemudian di dalam dunia modern kita terjadi perang dunia 1, 2, itu ada kisah-kisah tentang kelaparan ada di mana-mana. Ya, mungkin hari ini juga, saudara, belahan dunia tertentu ada bencana atau ada masa-masa sulit yang mengalami kelaparan di situ. Ya. Nah, dengan adanya revolusi industri, kemajuan teknologi, akhirnya banyak kematian itu bisa teratasi, ya, khususnya karena makanan. Ya, mulai bisa teratasi, saudara. Saudara, dosen saya pernah mengatakan begini, ya sebenarnya dunia ini tidak pernah kekurangan makanan, saudara. Harusnya di belahan dunia manapun tidak pernah ada kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan tuh menyediakan semua makanan itu cukup untuk seluruh bumi, seluruh manusia. Tuhan sudah mempunyai satu planning, satu prediksi, satu bayangan, dan Dia Maha tahu semua yang Dia sediakan, Dia ciptakan tumbuhan, makan, binatang untuk dimakan itu cukup untuk seluruh manusia. Tetapi kenapa bisa ada terjadi kelaparan di belahan dunia tertentu, lalu ada kelimpahan makanan di negara-negara tertentu yang maju, yang kaya, saudara? Persoalannya adalah, saudara, distribusinya yang tidak merata. Makanan itu bisa menumpuk di negara yang maju dan kaya, tapi tidak ada atau kekurangan di daerah tertentu yang miskin, saudara. Jadi makanan ada sebetulnya, cuma di tempat lain, saudara. Tidak tersalurkan, tidak terdistribusi kepada negara yang lain, saudara. Jadi ini persoalan adalah kembali kepada manusia soal makan. Manusia yang sifatnya ingin ego, sifatnya yang ingin menguasai, ya. Kemudian yang mungkin dikuasai oleh dosa, oleh kerakusan, oleh ketamakan, sehingga sulit sekali manusia itu untuk berbagi. Sulit sekali bagi manusia itu untuk memberikan kalau mereka itu kelebihan, saudara. Saudara, kalau pernah lihat anak kecil ya, ke sekolah bawa makanan, ditata dengan baik oleh ibunya, mamanya, dengan bentuk-bentuk muka yang bagus, yang smile gitu ya. Terus teman lain lihat, ih bagus banget ya. Saudara tahu nggak, anak itu punya sifat tuh, meskipun dia punya makanan, dia pengen coba makanan teman yang lain, saudara. Jadi waktu dia lihat, dia pengen minta, saudara. Tapi anak yang bawa makanan itu nggak mau berbagi. Sudah bisa temukan sifat ini pada anak kita sendiri. Ya, ada sifat yang sulit sekali untuk berbagi, memberikan, saudara. Sehingga harus kita ajarkan dari kecil, bukan? Untuk berbagi, untuk sharing begitu. Sekolah pun mengajarkan anak itu untuk demikian. Karena ini sifat bagian dari natur manusia yang berdosa. Yang sekali-sekali kita lihat hanya anak kecil, mungkin biasa. Tapi ini akhirnya menjadi satu dosa yang nanti berkembang. Ya, satu sifat ego yang sulit sekali berbagi meskipun dia kelebihan. Gitu. Dan itu
adalah nanti dosa makan itu nanti akhir berkaitan dengan dosa rakus, saudara. Tamak, saudara. Ya, di dalam KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, rakus itu bisa diartikan suka makan banyak dengan tidak memilih, atau lahap, gelojo. Ya, sudah tahu gelojo? Gelojo apa gelojo? Ada yang tahu nggak? Ya, saya nggak mencari tahu ya, saudara ya. Tapi ini mungkin mirip-mirip dengan lahap gitu. Kemudian yang kedua itu ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Perlunya segini tapi tetap ingin lebih banyak, saudara. Nah, ini bicara pengendalian diri soal makan, saudara. Ya, gitu. Ya, lebih banyak dari yang diperlukan. Akhirnya menjadi tamak atau serakah, saudara. Serakah, saudara. Seandainya dunia ini makanan itu terdistribusi merata, cukup merata begitu ya. Saya yakin, saudara, tidak ada negara yang kelebihan sekali dan tidak ada juga daerah yang kekurangan sekali. Artinya apa? Itu cukup, saudara. Makanan akan cukup, gitu ya. Jadi apa yang Tuhan inginkan, saudara, ketika Tuhan berkata, minta kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang Tuhan sedang mau bicara kepada kita sebagai anak Tuhan? Apa yang Dia mau ajarkan dari ayat ini untuk kita? Saudara, saya ajak kita merenungkan dua hal dari ayat ini, satu ayat saja. Ya, saudara perhatikan. Yang pertama itu kata hari ini. Berikanlah kami pada hari ini. This day, saudara. Hari ini itu apa? Hari waktu kita bangun pagi tadi, itu hari ini. Ya, hari Minggu ketika kita melangkahkan kaki ke gereja, itu hari ini, saudara. Tuhan minta kita berdoa untuk hari ini, makanan di hari ini. Tuhan tidak minta kita berdoa untuk makanan untuk 1 minggu, untuk 1 bulan, untuk 1 tahun, atau seumur hidup kita, saudara. Kenapa, saudara? Kalau ini tersedia untuk jangka waktu yang panjang, seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup, saudara, kita akan menjadi manusia yang tidak lagi peduli dengan Tuhan. Tuhan tidak demikian, saudara. Tuhan sedang mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. Di dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari, Tuhan mau kita datang untuk mencari Dia, meminta kepadanya, dan berdoa kepadanya untuk hal ini, saudara. Sudah mungkin ada orang berpikir kok dia sanggup menyediakan, ya, dia tidak perlu berdoa. Saya yakin kadang-kadang doa ini doa yang diremehkan, saudara. Doa yang diabaikan. Kenapa? Tidak banyak orang berdoa untuk makanannya. Mungkin saudara berpikir saya punya uang, ya, saya bisa beli makan siang nanti. Saya punya uang di dompet, punya uang di handphone, cashless. Saya tinggal scan, saya tinggal QRIS. Saya punya uang untuk makan. Saya punya uang untuk makan malam sudah ada. Jadi saya tidak perlu mengandalkan Tuhan, berikan kami makanan pada hari ini. Begitu. Dan atau mungkin doa ini hanya cocok untuk orang-orang miskin yang susah, yang hari ini nggak tahu mau makan apa. Tapi buat orang-orang yang punya uang, dia mungkin tidak akan berdoa seperti ini, saudara. Ya, saudara, bolehkah kita berpikir demikian? Betul nggak pemikiran yang seperti ini, saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Saudara, di zaman dulu, kalau kita kembali melihat profesi orang di zaman dulu, itu tidak jauh seperti ini profesinya. Sangat berkaitan dengan alam. Kalau ngomong alam berarti berkaitan dengan Tuhan. Mereka petani. Mereka bertani sangat mengandalkan cuaca, alam, dan sangat mengharapkan Tuhan turunkan hujan. Kalau kemarau berkepanjangan, gagal mereka panen. Ya, pertanian demikian, perkebunan juga demikian, peternakan juga demikian, saudara. Ya, jadi profesi mereka itu mendorong mereka mau tidak mau betul-betul bersandar kepada Tuhan. Kok hari ini belum hujan? Harusnya udah hujan. Ini padi bagaimana? Berdoa minta hujan. Besok juga nggak hujan, bagaimana? Berdoa lagi. Dan terus bagaimana lagi? Hanya bisa berdoa. Manusia nggak bisa perintahkan hujan turun. Hanya bisa berdoa. Situasi yang mereka nggak bisa kendalikan, saudara. Ya, hidup mereka sangat terasa kuat bersentuhan langsung dengan alam dan dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang di zaman era modern ini, di era industri, ya, revolusi industri 4.0 katanya sekarang. Mungkin sebentar lagi 5.0 begitu, saudara. Ya, apa yang mereka andalkan? Mereka bangun pabrik, mereka bangun usaha, mereka bangun jaringan, mereka bangun distribusi yang ini. Mungkin mereka sudah menganggap tidak butuh Tuhan lagi karena semua akan berjalan by prosesnya begitu ya.
Prosesnya sudah dibikin, sistemnya sudah dibikin, akan berjalan dengan sendirinya. Dan tidak merasa terlalu perlu untuk bergantung pada Tuhan lagi. Seperti orang bergantung pada alam, saudara. Saudara, sekali lagi ya, meskipun kita bisa sepertinya merencanakan dengan baik di dalam masa modern, zaman modern di dunia industri ini, tetap saudara, semua perekonomian secara umum, ya, beserta semua faktornya, baik ekologi, saudara, baik sosial, baik juga politik di dalamnya, dan sebagainya, saudara, tetap bergantung pada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk bisa berjalan, saudara. Sehebat-hebatnya manusia, tetap manusia itu terbatas. Manusia banyak kelemahan, manusia tidak berkuasa bahkan untuk menyelesaikan hari ini, kita tidak punya kuasa untuk memastikannya, saudara. Ya. Untuk hari esok apalagi, kita tidak ada kemampuan untuk mengendalikan semuanya itu. Saudara, kita mesti datang kepada Tuhan seperti layaknya anak kecil. Saudara, kalau kalian melihat anak kecil, saudara yang sudah berkeluarga, sudah punya anak kecil, saudara akan tahu. Anak kecil itu akan setiap hari datang kepada papa mamanya minta makan. Bangun tidur, lapar mah. Pasti gitu, minta makan. Nanti pulang sekolah, lapar, mau makan. Mamanya siapin lagi. Udah malam, lapar, minta makan, disiapin lagi. Begitu kan, saudara? Ya, anak datang setiap hari, setiap waktu, 3 kali mereka makan, 3 kali mereka akan minta, saudara. Ya, kadang-kadang minta uang jajan, sudah anak sekarang udah pinter minta uang jajan kan? Ya, bisa beli dari luar, bisa pesen pakai aplikasi. Dan kalau kita lihat anak-anak demikianlah, setiap hari mereka hidup dari hari ke hari, dari kecil sampai besar, di bawah mereka tergantung kepada orang tua. Begitu bergantungnya untuk makan mereka. Karena mereka tahu mereka lemah dan tidak bisa menyediakan untuk dirinya sendiri. Sudah demikian dengan hati seperti ini, Tuhan mau kita itu datang kepada Tuhan, berdoa, meminta kepada Tuhan, untuk bisa kita mendapatkan makanan kita di hari itu. Saudara, hari ini saya juga belajar. Jujur saudara, kita itu sekali lagi, saya pun merasa jarang berdoa untuk makanan pada hari ini. Tapi khusus hari ini saya berdoa, karena saya berkhotbah tentang hari ini. Berikan kami makanan pada hari ini. Saya bangun tidur tadi, selain saya bersyukur saya bisa bangun, saya ingat ayat ini, Tuhan berikan saya makanan untuk saya hari ini. Ya, saya secara manusia kita bisa sediain makanan. Tapi apakah betul nanti siang saya bisa makan? Apakah sore itu saya bisa punya makanan? Ya, ada faktor X yang mungkin kita tidak bisa kendalikan, terjadi sesuatu bisa saja. Ya enggak? Tapi saya harus berdoa minta makan. Ya, jadi sudah belajarlah berdoa minta makan kepada Tuhan. Seperti anak kita minta kepada kita. Ya, Tuhan mau kita demikian dalam hal kecil seperti makan aja, kita perlu melibatkan, memohon kepada Tuhan, memberikan berkatnya kepada kita hari ini. Saudara, kalau kita bergantung kepada Tuhan, ini satu cerminan iman kita yang konsisten setiap hari. Tuhan melatih kita setiap hari berdoa ini, untuk makanan. Demikian kita berharap dan kita menunjukkan iman kita yang bergantung kepada Tuhan setiap hari, saudara. Ya, ini menunjukkan iman kita, saudara. Kita berdoa minta makan supaya kita sungguh-sungguh sudah mengakui Tuhan yang menyediakannya buat kita. Dan kita bergantung kepada penyediaan dari Tuhan. Sikap bergantung ini akan menjauhkan kita dari dosa tadi, dosa tamak, dosa rakus, bahkan dosa kemalasan kita, saudara. Saudara jangan pikir makanan itu netral ya. Makanan itu bisa membawa seseorang lebih dekat dengan Tuhan, tapi makanan juga bisa membawa orang jauh dari Tuhan, saudara. Amsal ngomong begini, saudara. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, tidak perlu kekayaan dan kemiskinan, tapi makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri
dan mencemarkan nama Allahku. Jadi makanan bisa membawa orang itu lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan. Kalau dia kelimpahan makanan, barangkali dia akan menyangkali keberadaan Tuhan dan berkat Tuhan. Tapi kalau dia miskin, dikatakan dia bisa mencuri dan akhirnya berdosa, mencemarkan nama Tuhan. Sudah kita diajar minta makan pada hari ini untuk mengajarkan kita satu sikap kejujuran dan ketekunan berdoa minta kepada Tuhan, saudara. Kita minta Tuhan berikan, sediakan buat kita yang menjadi bagian kita. Kita tidak ingin sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Ya, ada orang, saudara, bisa makan dari hasil menipu orang lain. Ini makanan dia, saudara. Ya, ada juga di dalam Amsal dikatakan roti yang didapatkan karena menjadi ini roti kemalasan. Ada orang nggak mau kerja, saudara, udah saatnya bekerja, sih bisa bekerja, punya kemampuan bekerja, tapi nggak mau kerja, tapi dia makan. Amsal bilang ini roti makanan kemalasan, saudara. Padahal kita bohong, kalau orang nggak mau kerja, nggak berhak makan, saudara. Itu Paulus ngomong begitu. Ya, tapi kalau dia malas kerja, tapi tetap minta makan, ini makan yang diperoleh dengan kemalasan. Ada lagi yang diperoleh dengan ketidakjujuran atau hasil menipu. Ya, dia mendapatkan makanannya. Saudara, hari Kamis kemarin waktu UI, persekutuan UI kan biasanya nyumbang makanan tuh ya. Jadi saya biasa, mertua saya titip saya beli kue untuk bawa ke UI gitu ya. Saya beli, saudara, roti Srikaya Acin. Ya, saya beli. Waktu saya sampai ke situ, ada seorang anak mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD datang ke saya. Minta makan saya. Saya lagi pesen roti itu ya. Saya bilang, Om, dia panggil, Om, saya mau makan, saya belum makan, saya minta makan, minta uang. Saya tanya, kamu mau makan apa? Di sini cuma roti, di sebelah sana ada roti juga. Ya, saya mau beli roti. Berapa kamu beli? Hitung-hitung, di rumah saya masih ada adik saya 4 katanya. Ya, jadi 5 sama saya. Nah, cerita ini saya nggak tahu kan, saudara, benar apa nggak benar, dia bohong ke saya apa nggak, ya, dia pakai cerita bohong untuk dapat makan atau tidak, saya nggak tahu, ya, saya dibohongin juga, ya sudah begitu. Akhirnya saya bilang, saya parkir motor di situ, saya jalan 100 meter kira-kira ke roti, saya beli, saudara. Saya bilang ke toko rotinya tuh global, minta 5 roti buat anak ini, gitu ya. Dia bilang, Pak, ini mah udah sering di sini, katanya. Hah, sering di sini? Ya udah, nggak apa-apa, kasih aja gitu. Sering dia di sini, Pak. Ya udah, nggak apa-apa, kasih. Jadi kasih 5 roti. Saya nggak tahu ya. Kalau dibohongin, ya ini roti hasil tipu, misalnya. Dia menipu saya, so nggak apa-apa, begitu ya. Tapi dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan, saudara. Jadi untuk urusan makan tuh orang bisa sampai melakukan dosa, saudara. Ya, kelebihan makan pun tadi bisa akhirnya menganggap ini dia bisa menyediakan buat dirinya sendiri. Tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Bukan demikian Tuhan mau kita, saudara. Tuhan mau kita minta makanan sehari-hari. Artinya kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, bahkan untuk kebutuhan jasmani, rohani kita bergantung pada kemurahan Tuhan, saudara. Dan kita anak-anak Tuhan ini belajar beriman, mengakui kalau kita terima berkat ini dan kita nikmati makan kita setiap hari, sehari 3 kali, itu berarti kita mengakui ini berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kepuasan itu bukan didapat dari makanan, saudara. Ya, apalagi sudah kalau terpengaruh dengan video mukbang, saudara ya. Mukbang yang saudara tonton, saudara lihat, begitu kagumnya. 1 porsi besar itu dihabisin sendirian. Bisa di dalam waktu menitan, hitungan, bisa habis. Wah, saudara mungkin kagum-kagum begitu ya. Saudara, orang yang gila makan seperti itu, ya mungkin karena pengen dapat lebih banyak income atau lebih banyak ini tontonan sehingga dia dibayar lebih banyak. Orang yang mengidolakan makan, yang mentuhankan makan itu, ini sangat berbahaya, saudara. Ya, jangan sampai seperti yang
Paulus katakan, saudara. Ya, yang Paulus katakan itu ini, saudara. Tuhan mereka ialah perut mereka, saudara. Ya, jangan menjadikan perut ini, soal makan ini menggantikan Tuhan sebagai Tuhan mereka, saudara. Sebagai kepuasan mereka di dalam hal makan, saudara. Agustinus berkata, Tuhan menciptakan manusia bagi dirinya dan terus mencari kepuasan tanpa hasil, saudara. Saudara akan mendapatkan kepuasan tanpa hasil di luar dari Tuhan. Di luar dari Tuhan. Ya, kepuasan tanpa hasil sampai dia mendapatkannya di dalam Tuhan. Jadi kita harus mengerti ya, mengendalikan masalah kepuasan hati kita, hidup kita. Itu tidak pada materi, tidak pada makanan, tidak pada hiburan, liburan juga tidak, kuliner juga tidak. Itu semuanya untuk hidup kita. Dan kita hanya perlu cukup. Tapi kepuasan sejati kita adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Kita harus tahu itu. Kita dicipta sebagai gambar dan rupa Allah dan hanya bisa dipuaskan kekosongan jiwa kita, kehausan kita, kelaparan kita oleh Tuhan sendiri. Bukan diganti dengan makanan, saudara. Maka manusia ironisnya itu sering akhirnya memalingkan diri dari Tuhan dan mencari kepuasan di hal-hal soal makan, soal hiburan, liburan, kuliner, saudara. Ya, saudara, kepuasan kita ingat ada di dalam Tuhan. Bagi orang-orang yang di luar Tuhan, saudara, makan itu mungkin gak ada urusannya dengan Tuhan. Makan itu mungkin tindakan bersenang-senang, mencari kepuasan yang egois, saudara. Itu makan mungkin buat mereka. Mereka gak ingat apa-apa dan berkaitan dengan Tuhan. Tapi buat anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, makanan itu adalah kesempatan, saudara, untuk menikmati Allah, untuk memuliakan Allah dengan makan dan minum. Ya, makan dan minum. Paulus ngomong jelas buat kita, saudara. Kepada jemaat Korintus dia berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Makan minum pun kita ini berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan atau tidak. Kita makan dan minum itu bukan untuk berdosa, bukan untuk mencemarkan nama Tuhan, bukan untuk menyangkali Tuhan, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita ingat, maka waktu kita makan, minta makan yang secukupnya. Secukupnya. Ya. Ada hal yang kita perlu ingat, saudara, waktu kita makan. Kita harus mengakui waktu kita makan, waktu makanan itu ada di meja kita, kita sebenarnya sedang menerima pertolongan melibatkan banyak pihak, saudara. Yang jelas ada nasi dari petani yang menanam, yang mengusahakan beras itu ada. Ada orang-orang bekerja di pabrik yang menyiapkan daging, mungkin daging kaleng dan sebagainya, yang bekerja sehingga ada makanan di meja kita. Ada lagi, saudara, mungkin supir yang mengantar sehingga kita tidak perlu usaha jauh-jauh, ada di dekat kita, kita bisa beli dengan terjangkau jaraknya. Ya, dan di atas semua itu ada Tuhan yang menyediakannya untuk kita, memakai orang-orang itu untuk menyediakannya buat kita. Saudara, saya tanya, apakah orang yang kaya hanya dia sendiri, dia bisa menyediakan makan buat dia sendiri? Gak bisa. Dia melibatkan petani, melibatkan buruh yang bekerja, melibatkan supir, melibatkan orang yang menyediakan, memasaknya, baru ada di meja makan kita. Jadi ini pun satu persekutuan melibatkan banyak orang waktu kita makan. Usaha, effort orang-orang ini yang mereka lakukan, meskipun kita bayar betul, ya, tetapi ini orang-orang terlibat di dalamnya. Itu kita mesti ingat. Dan di atas semua itu adalah pertolongan dan penyediaan dari Tuhan buat kita. Kemudian, waktu kita makan, kita juga ingat, kita sedang menerima penyerahan diri dari binatang-binatang yang berkorban buat kita. Ya, dalam tubuh kita ini ada unsur babinya, saudara. Saudara makan babi kan?
ada unsur babi, ada unsur sapi, ada unsur ayam, ada ikan, udang, kepiting, seafood. Kita makan dan itu diserap di dalam tubuh kita, di dalam darah dan menjadi bagian dari tubuh kita. Saudara. Jadi ada pendeta ngomong gini, makan itu adalah tindakan persekutuan di dalam tataran biotik dengan makhluk-makhluk lain. Karena tubuh kita ini sudah masuk unsur-unsur banyak binatang-binatang yang kita makan itu. Dan itu menyatu dengan kita, saudara. Ada yang harus mati, dikorbankan, baru kita bisa makan, bisa hidup. Kalau nggak ada daging yang berkorban, binatang yang dikorbankan, ya di penggilingan babi atau apa, sudah nggak bisa kan makan babi, nggak bisa. Jadi ada yang harus mati supaya kita itu melanjutkan hidup. Maka dari itu waktu makan, saudara, makanlah secukupnya. Minta makan yang secukupnya, jangan sesuatu yang membuat kita rakus, tamak, dan kita jatuh di dalam dosa. Saudara, berapa banyak kalau kita lihat hari ini di satu restoran aja makanan yang terbuang, yang tersia-sia, saudara. Kalau sudah mau close restorannya, ini makanan nggak ada yang beli lagi, sisanya berapa banyak, berapa orang yang bisa makan. Ya, aturan restoran tuh nggak boleh dibagi ke karyawan, dibuang. Tapi tetap aja ada yang mungkin curi-curi, ambil bawa pulang dan sebagainya. Kalau dikumpulin semua restoran, berapa banyak makanan yang terbuang akhirnya. Berapa banyak sumber daya di situ yang habis. Ya mungkin sebetulnya bisa dipakai untuk porsi orang yang nggak bisa makan hari ini. Oleh sebab itu, saudara, bijaksanalah waktu kita makan. Minta makan kepada Tuhan. Tuhan melatih kita minta hari ini dan minta secukupnya. Secukupnya. Inilah sifat orang beriman. Ya, jiwa orang beriman kepada Tuhan. Saudara, kisah yang menarik dalam pelajaran sejarah adalah kisah mana. Saudara tahu kisah mana? Tuhan beri kepada orang Israel waktu mereka sungut-sungut, nggak ada makanan, sungut-sungut, nggak ada apa yang bisa dimakan, daging yang bisa dimakan. Tuhan ngomong kepada mereka. Apa yang mereka keluhkan itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan bilang kepada Musa, aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Sudah perhatikan, setiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, artinya secukupnya. Supaya mereka kucobai apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi setiap hari itu nanti ada embun yang turun pagi hari, ya. Dan embun itu waktu nguap itu kumpul mana roti dari surga, saudara. Lunak bentuknya seperti salju putih, saudara. Ya. Di ayat yang ke ini Keluaran 16 ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ya, ketika matahari panas itu akan cair. Jadi setiap hari dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan turunkan mana untuk mereka. Dan mereka setiap hari menanti. Setiap pagi menanti, kapan turun, kapan turun. Begitu langsung dipungut, saudara. Saudara, Tuhan melatih orang Israel umatnya untuk bekerja setiap hari mencari makan. Mereka kerja, saudara, bukan gak kerja. Mereka cari, mereka pungut. Tapi itu tetap berkatnya dari Tuhan. Berkat dari Tuhan dan tanggung jawab mereka untuk bekerja. 6 hari. Tapi pada hari ke-7 Tuhan tidak akan turunkan mana untuk mereka. Lalu bagaimana makan di hari ke-7? Tuhan bilang pungut di hari ke-6 2 kali, 2 porsi untuk 2 hari. Kalau hari biasa mereka nggak boleh pungut 2 kali, saudara. Kalau karena malas ya, besok mau bangun siang pungut hari ini buat 2 hari. Besok nggak usah bangun, nggak bisa. Apa yang mereka simpen akan jadi busuk, berulat itu mananya. Karena Tuhan melatih mereka untuk setiap hari bergantung pada Tuhan. Kecuali menjelang hari Sabat. Demikian ya, Tuhan melatih umatnya bekerja dan terus berharap kepada Tuhan setiap hari. Berdoa, minta makan, saudara. Ini prinsip bagi kita hari ini, saudara. Saudara boleh kerja Senin sampai Jumat sampai Sabtu, kerja cari makan.
Tapi hari Minggu saudara harus ingat kembali kepada Tuhan. Jangan bekerja lagi. Datang cari Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara kalau sudah menjalankan prinsip ini. Ya, dan setiap hari waktu kita kerja, memang usaha kita, tapi ingat, berkat dari Tuhan yang turun dari atas untuk kita. Kita bisa nikmati makan kita dan memuliakan nama Tuhan. Mari berdoalah terus setiap hari. Saya anjurkan setiap kali saudara bangun, berdoa. Selain sudah bersyukur, sudah bisa bangun, punya kesehatan dan tenaga, belajarlah berdoa. Tuhan, beri saya makanan untuk hari ini. Beri saya makanan untuk hari ini. Seperti anak kecil tadi, setiap hari berdoa. Setiap hari meminta pada orang tuanya untuk makan. Untuk menutup khotbah ini saudara, saya mau ajak undang satu anak kecil, Seva, untuk kita belajar sama-sama. Dari doa seorang anak kecil, belajar doa. A Child's Prayer lagunya. Ya, bagaimana datang kepada Bapa di surga. Kebergantungan seperti anak kecil ini yang harus kita miliki. Saya undang Seva.